Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to English class today. And with me Intan, today we are going to discuss about new material. Ada ya di antara kalian yang punya pengalaman paling memalukan misalnya, or maybe you have the most memorable moment of your life. Tahu nggak gimana caranya untuk berbagi cerita-cerita yang mengesankan tadi? So today in this episode we are going to discuss about recount text. So what is recount text? Kalian tahu apa itu recount text? Actually, recount text is a text which tell us about someone's experience. Jadi recount text itu adalah teks yang menceritakan tentang pengalaman seseorang. Bagian pertama, kita akan membahas tentang structure of the recount text. Ada 3 bagian utama. The first one is called orientation, which is an opening of the text. Jadi orientation itu adalah bagian pembukaan dari teks recount yang menceritakan tentang siapa, kapan, dan di mana kejadian yang akan diceritakan itu terjadi. And then the second part, bagian yang kedua itu disebut dengan event atau urutan peristiwa, di mana kalian menceritakan tentang kronologis ya, kronologis peristiwa atau kejadian yang ingin kalian ceritakan gitu. Misalnya kalian cerita ingin liburan ke Bali, maka di bagian event kalian ceritakan aktivitas kalian di hari pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. And then the last part or the third part is called reorientation ya. Bagian ketiga itu disebut dengan bagian reorientation atau kesimpulan. Jadi di situ kalian menuliskan tentang, misalnya kalau tadi ceritanya adalah tentang liburan ke Bali gitu ya, pada bagian reorientation ini kalian menuliskan kesan yang kalian dapat dari cerita yang sudah kalian tuliskan itu. Next one, we are going to discuss about next point, which is the language feature. Jadi poin berikutnya adalah tentang unsur kebahasaan apa saja yang terdapat di dalam recount text. The first one, recount text use past tenses. Jadi recount text itu menggunakan tenses yang lampau. Misalnya, kalian mau cerita tadi saya pergi ke Bali 2 bulan yang lalu. So you can say I went to Bali 2 months ago. I went, pakai verb kedua. Oke, yang kedua adalah dia menggunakan conjunction atau time connectives ya. Dia menggunakan konjungsi atau kata hubung yang berhubungan dengan waktu dan urutan atau kronologis. For example, you use the first, second, third gitu ya. Kembali lagi kita pakai contoh tadi liburan ke Bali, maka kalian nanti menjelaskan the first day I went to Kuta Beach for example. Atau konjungsi yang lain misalnya kalian bisa pakai then, kemudian ya, next, and, dan lain-lain. Okay, the next one is recount text usually use adverbs ya. Adverb itu adalah kata keterangan. So there are 3 kinds of adverbs. Yang pertama adalah adverb of place, adverb of time, and adverb of manner. Jadi 3 kata keterangan yang dipakai itu adalah yang pertama keterangan tempat, waktu, kemudian keterangan cara. Tadi kan kalian cerita liburan di Bali, maka di situ kalian menceritakan settingnya, latarnya. I went to Kuta Beach gitu ya. Kuta Beach itu adalah adverb of place-nya, keterangan tempatnya. Kemudian kalian bilang I went to Bali 2 months ago. 2 bulan yang lalu, maka 2 months ago itu adalah adverb of time. Okay, so are you guys ready to share your stories to your friends? Kalian sudah siap ya untuk berbagi cerita ke teman-teman kalian yang lain gitu ya, dengan tadi recount text yang sudah kita bahas. Oke, meskipun belajar di rumah, jangan lupa ya untuk tetap menjaga kesehatan, mematuhi protokol COVID yang berlaku dimanapun kalian berada, dan juga tetap semangat belajarnya. Oke, thank you very much for watching and see you again on the next episode. Bye-bye.